Oke, baik semuanya selamat malam. Suaranya sudah terdengar ya. Baik Selamat Bapak malam, Ibu. Mbak Diana. Oke, baik terima kasih. Baik, Selamat perkenalkan. malam, Bu Diana. Halo Pak Ali. Baik. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seneng banget nih saya kalau setiap hari Kamis nih, karena saya kalau setiap hari Kamis itu akhirnya bisa ketemu dengan para member FI di seluruh Indonesia ya, nggak cuma Jakarta aja kan kalau di kantor cuman yang domisili Jakarta aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavano untuk migrain ya. Dan nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, bisa tentang migrain atau tentang penyakit lain ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang ingin memberikan kesaksiannya juga bisa nih, saya akan memberikan kesempatan waktunya untuk Bapak Ibu ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung manggil aja kali ya dokter kesayangan kita, Dokter Winda. Hai. Halo dok, wow, cantik ya Bapak Ibu ya dokter kita ya. Berseri-seri sekali karena setiap hari menggunakan masker Flavanol. Oke, baik. Topiknya minggu ini migrain ya dok ya. Yap. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya nanti kolom chatnya akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Jadi yang mau nanya bisa langsung cepet-cepet nih ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, oke. Silakan Dokter Winda. Oke, thank you, Dana. Ya, semangat pagi, selamat malam untuk semua teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, Udah. Dokter Indah. Selamat malam, Bapak. Iya, ini udah kayak siaran radio Dokter Winda kalau udah jamnya teng 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 teng, selalu suaranya begini ya. Ya, mungkin ada yang masih di jalan, ada yang sudah di rumah, atau ada yang sambilan makan, atau sambilan bersantai-santai. Semoga sharing-sharing kita pada malam ini bisa semakin menambah pengetahuan teman-teman, sekaligus menemani teman-teman lagi ngapain pun ya saat ini ya. Oke. Topik kita pada malam ini itu kita mau membahas tentang cocoa flavanol untuk migrain. Nah, yo, siapa yang pernah ngerasain migrain? Atau mungkin nggak cuma migrain sih, segala macam bentuk sakit kepala ya. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya jadi migrain itu bedanya apa sih sama sakit kepala gitu ya? Atau apa sama-sama aja sebenarnya? Ya bisa dibilang sebenarnya hampir sama sih migrain itu dengan sakit kepala pada umumnya. Cuman memang dia termasuk dari salah satu dari macam-macam sakit kepala gitu. Jadi sakit kepala itu sebenarnya ada macam-macam teman-teman, gak cuma sekedar sakit kepala tok gitu doang, tapi ada beberapa macam variasinya dan salah satunya adalah migrain ini. Jadi kalau untuk migrain itu dia sakit kepalanya itu karakternya itu dia biasanya rasanya berdenyut dan yang jadi keunikannya adalah dia itu biasanya cuma terjadi pada satu sisi kepala aja. Jadi tidak menyeluruh, tidak semua kepala terasa sakitnya. Jadi cuma sebagian aja. Dan ini sebenarnya cukup banyak kok yang pernah ngerasain migrain ini. Karena sebenarnya kalau dari populasi manusia range usia 18 sampai 65 tahun, itu yang pernah ngerasain sakit kepala, 30%-nya itu ngalaminnya migrain. Jadi cukup banyak ya secara, mungkin kalau sakit kepala, kita semua pernah kali ya sakit kepala ya gitu, dan 30% dari kita itu adalah penderita migrain. Slide. Nah, migrain ini juga ada dibagi-bagi lagi ya. Ada namanya migrain tanpa aura, ada namanya migrain dengan aura, ada juga aura migrain tapi tanpa sakit kepala. Nah, aura ini sebenarnya apa? Ya, bukan aura yang bersinar-sinar di sekeliling kita, bukan ya, atau aura kasih, bukan ya, atau aura gelap, aura terang, bukan yang itu. Jadi aura di sini itu adalah tanda-tanda yang biasanya kita rasakan sebelum migrainnya ini muncul gitu. Jadi sebelum migrainnya muncul, ada suatu gejala-gejala dulu yang mendahuluinya, itulah yang disebut dengan aura. Jadi ada yang namanya migrain tanpa aura. Jadi
sakit kepalanya itu langsung teman-teman rasakan. Jadi tanpa ada tanda-tanda atau gejala sebelumnya. Nah, ini biasanya memang dirasakan itu kita suka nggak ngeh ya, apakah sebenarnya kita ada auranya atau enggak gitu ya. Migrainnya ini dengan aura atau enggak, karena biasanya untuk di awal-awal kita nggak ngeh, kita punya tanda-tanda gejala sebelumnya, apalagi kita nggak tahu yang namanya tanda-tanda dan gejalanya itu seperti apa. Jadi biasanya memang untuk di awal, seseorang itu biasanya lebih sering diduga sebagai migrain tanpa aura. Tapi nanti ke belakangnya baru diketahui nih, oh ternyata bisa jadi juga dia mengalaminya migrain dengan aura. Nah, kalau migrain dengan aura, ini dia merasakan nih. Jadi sebelum sakit kepalanya muncul, itu biasanya mulai ada gejala-gejalanya dulu. Gejala-gejalanya apa? Jadi tuh bisa tuh teman-teman, pertama belum ada sakit kepala. Tapi itu yang muncul tuh penglihatan teman-teman tuh kayak silau, kayak ada kilatan-kilatan cahaya. Atau bisa juga tuh terasa tuh kayaknya tengkuk lehernya tuh agak-agak kaku gitu ya. Terus juga bisa merasakan kesemutan pada anggota tubuh. Nah, baru tuh nanti beberapa jam kemudian barulah muncul migrainnya. Nah, ini sebenarnya yang paling sering justru dialami ya, makanya sering disebut dengan migrain klasik gitu. Jadi memang sebenarnya sih kebanyakan orang itu mengalami justru migrain dengan aura, cuman banyak yang nggak ngeh kalau ternyata sebelum migrain itu ada gejala-gejalanya dulu, makanya mereka biasanya di awal itu sering didiagnosa dengan migrain tanpa aura terlebih dahulu. Lalu ada juga yang ketiga, itu namanya aura migrain, dialami tapi nggak sakit kepala gitu ya. Ini justru mungkin bisa dibilang malah yang paling enak ya. Jadi cuma auranya doang, tapi migrainnya enggak. Jadi nyut-nyutnya enggak. Jadi enggak apa sih namanya? Enggak eh enggak enggak apa ya bilangnya ya, enggak nyusahin gitu. Ya, jadi nggak terlalu menyusahkan, nggak terlalu mengganggu gitu ya. Jadi ya cuma ngerasain paling kayak ngerasa kayak badan nggak enak aja. Terus penglihatan ini yang paling khas sih memang dari aura itu ya. Jadi penglihatannya tuh ada kilatan-kilatan cahaya, tapi tidak diikuti dengan sakit kepala. Itu masuk dalam kategori aura migrain tanpa sakit kepala. Slide. Nah, ini tadi kenapa makanya biasanya migrain itu ada tahapan-tahapannya. Jadi berbeda dengan sakit kepala pada umumnya yang dimana langsung ada masalah langsung ya sakit aja gitu. Kalau migrain dia ada diawali dulu prosesnya. Pertama ada namanya prodrom. Prodrom ini adalah saat-saat di mana inilah di sini letak pemicu-pemicu yang bisa menyebabkan migrain tersebut ya. Mulainya dengan tekanan darah yang meningkat atau mungkin bisa juga kolesterol yang meningkat, metabolisme tubuh yang jadi nggak seimbang dan segala macam itu nanti di posisinya di prodrom. Barulah nanti akan timbul auranya. Sudah mulai lebih terganggu kondisinya, metabolisme sudah mulai terganggu, sudah mulai nih muncul gejala-gejalanya gitu. Penglihatan sudah mulai ada kilatan-kilatan cahayanya, terus juga lehernya juga sudah mulai lebih kaku, ada kesemutan-kesemutan. Baru nanti setelah itu diikuti dengan sakit kepala. Baru sakit kepala yang muncul dan ini biasanya hanya di satu sisi saja. Mau di kanan, mau di kiri, di belakang, di atas, di depan. Ya, jadi nggak secara menyeluruh satu kepala. Bahkan nggak cuma sekedar kanan dan kiri, bisa di area mana aja, tapi cuma satu sisi doang. Nah, baru nanti biasanya setelah itu masuk ke fase postdrom, di mana inilah akan muncul yang namanya gejala-gejala penyerta. Gejala-gejala penyertanya itu bisa dialami dengan seperti mual muntah, lemas, dan segala macam. Gitu ya. Slide. Nah, kalau ditanya penyebabnya, sebenarnya penyebabnya intinya adalah sirkulasi darah yang terganggu di area tersebut. Tapi kenapa bisa area tersebut mengalami gangguan sirkulasi darah? Ini yang nggak tahu. Nah, sejauh ini sih ada banyak ya hipotesa atau ibaratnya dugaan-dugaan di mana mungkin inilah yang bisa menyebabkan migrain tersebut terpicu. Seperti contohnya bisa sedang ada perubahan hormon, biasanya ini pada wanita nih. Ya, makanya wanita biasanya paling sering mengalami migrain, mengalami yang namanya perubahan hormon pada saat PMS. Nah, itu biasanya tuh mulai timbul tuh sering jadi terpicu migrainnya. Atau bisa juga karena adanya pemicu emosional diri. Nah, jadi terjadi perubahan emosi tubuh yang terlalu drastis.
ya. Emosi diri terlalu drastis perubahannya sehingga akibatnya bisa berakibat menjadi pemicu bagi si migrainnya untuk timbul. Mungkin jadi tiba-tiba sedih atau tiba-tiba terlalu senang atau tiba-tiba marah-marah ya bisa. Atau bisa juga pemicunya justru fisik. Fisik itu seperti contohnya teman-teman lagi kecapean banget ya, olahraga yang mungkin terlalu berat atau kurang istirahat, ini juga bisa menjadi pemicu dari migrain juga. Bisa juga dari faktor makanan. Makanan seperti umpamanya teman-teman mengkonsumsi terlalu tinggi garam atau kebanyakan mecin, ini juga bisa menyebabkan migrain juga. Atau bisa juga karena faktor dari lingkungan seperti kepanasan ya, overheat, kelamaan kejemur matahari, atau mungkin polusi udara yang terlalu pekat ya, itu juga bisa juga menjadi penyebab migrain. Dan juga bisa juga karena faktor obat-obatan seperti obat-obatan anti kolesterol, obat anti hipertensi, obat anti diabetes. Obat-obat tersebut juga bisa memiliki efek samping menyebabkan migrain juga. Cuman ini semua masih menjadi hipotesa ya, masih menjadi dugaan kalau bisa menyebabkan migrain. Yang pastinya apa? Masih belum tahu. Yang pasti adalah terjadi masalah pada sirkulasi darahnya ya, bisa disebabkan oleh tadi hipotesa tadi. Slide. Nah, makanya kenapa untuk pengobatannya juga sebenarnya basically itu standar ya, sama seperti pada dasarnya sakit kepala yang lainnya, ya otomatis pasti kita konsumsi obat pereda sakit. Atau bisa juga kita menambahkan obat-obatan lain sesuai dengan gejala yang dialami. Bisa konsumsi triptan atau obat antimural ataupun TMS, sesuai dengan kebutuhan aja. Slide. Nah, yang paling penting adalah dicegah migrainnya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngerasain tuh ngerasa oh migrain kayak biasa aja ya. Nah, tapi mungkin teman-teman yang berpengalaman ya tahu banget nih, secara saya juga salah satu penderita migrain ya, dan kalau migrain udah kumat rasanya nggak enak banget. Jadi memang sebisa mungkin dicegah untuk timbulnya dengan apa? Yang menghindari hal-hal yang tadi kita duga bisa menyebabkan migrain tersebut dengan menghindari konsumsi obat-obatan yang bisa memicu migrain kecuali kalau seandainya memang benar-benar dibutuhkan ya. Dan yang penting adalah tentunya kita menjaga fisik dan emosi kita tetap stabil ya, dengan cara apa? Istirahat yang cukup, bantu dengan olahraga juga supaya lebih happy ya. Terus juga kita menghindari stres, hindari konsumsi alkohol apalagi yang berlebihan, tapi harus banyakin minum air putihnya. Ya, berapa banyak? Bisa 2 sampai 2,5 liter per hari, atau lebih simpelnya adalah 30 ml per kilogram berat badan. Jadi tinggal dikali aja deh masing-masing ya. Kalau beratnya contohnya 70 kilogram, ya tinggal 30 kali 70, berarti 2,1 liter per hari. Nah, cuman memang ini semua tentunya tidak semudah itu biasanya kita jalankan. Pasti ada aja nih ya yang jadi bolong-bolongnya gitu ya. Jadi bolong-bolongnya. Nah, tentunya tapi kita masih bisa nih untuk menjaga supaya kita jangan sampai kena migrain, atau kita bisa mencegah migrain dengan mengimbanginya dalam mengkonsumsi antioksidan untuk mengcover cara-cara yang lain yang mungkin kita sulit untuk melakukannya dengan sempurna. Slide. Nah, ini dia memperkenalkan produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan BPM with L-arginine. Cocoa Flavanol ini dia diambil dari preserve flavanol yang masih mengandung 80% cocoa flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, kita ngomongin soal polifenol. Jadi, flavanol ini adalah bagian dari polifenol. Dan kalau kita ngomongin polifenol, tentunya kita akan ngomongin tentang manfaat utamanya, yaitu sebagai antioksidan. Nah, di sini ada suatu keunikan, teman-teman. Selain mempunyai manfaat yang sebagai antioksidan, ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama, itu ternyata terbukti juga secara klinis punya manfaat juga ternyata untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi ini dalam jangka pendek kira-kira hanya dalam beberapa jam aja,
itu sudah bisa membantu kita punya pembuluh darah mengalami pelebaran, membuka pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi tentunya ini juga agak tricky karena yang kita konsumsi itu biasanya justru kokoa yang sudah terproses, bukan yang dari biji kakao, di mana pada biji kakaonya itu justru kadar flavanol yang tinggi. Sedangkan untuk bisa mencapai bentuk yang bisa kita konsumsi, dia mengalami suatu proses yang justru malah cenderung merusak flavanolnya. Nah, jadi kita kalau mau nih punya flavanol yang tinggi dari kakao, kita harus menggunakan suatu metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Itu basically untuk memproduksi protein, nantinya digunakan untuk regenerasi sel. Nah, ini biasanya kita bisa dapetin dari makanan kita sehari-hari nih. Bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih. Bisa juga dari susu-susu ya, dan juga produk olahannya. Dan juga bisa dari kacang-kacangan. Slide. Yang unik ya dari arginine ini adalah kalau kita punya pembuluh darah, udah keburu jelek, kita punya sel endotelium, itu juga udah keburu banyak yang rusak, sehingga produksi nitric oxide-nya berkurang. Arginine ini bisa diubah menjadi nitric oxide supaya kita punya nitric oxide tetap cukup. Nah, apa gunanya nitric oxide? Nitric oxide inilah nanti yang akan berperan, teman-teman, dalam membuat kita punya pembuluh darah itu elastis, sehingga aliran darahnya itu bisa lebih lancar. Tapi faktanya karena kita punya pembuluh darah sudah banyak yang mengalami kerusakan, sel endotelium kita sudah banyak yang rusak, sehingga kita sering sekali kekurangan nitric oxide. Nah, inilah yang akan membuat pembuluh darah kita menjadi sempit dan kaku. Akhirnya kita sudah mulailah mengalami masalah-masalah sirkulasi darah. Nah, kalau kondisi seperti ini, arginine bisa diperdayakan menjadi nitric oxide sehingga bisa tetap menjaga aliran darah tetap lancar. Slide. Nah, tentunya kita sudah punya solusi ya teman-teman ya untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi dan multifungsi dari kokoa. Karena produsen kita yaitu Barry Callebaut sudah mempatenkan suatu metode produksi di mana proses tersebut terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, sehingga kita bisa nih menikmati flavanol yang tinggi di dalam kokoa yang bisa memberikan manfaat begitu banyak bagi tubuh kita. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya. Di sini bahkan studi klinisnya aja itu ada yang menunjukkan juga bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu kita bisa juga meningkatkan fungsi endotelium kita yang tadinya sudah mulai sempat menurun, itu bisa semakin membaik dalam produksi nitric oxide-nya. Sehingga kita punya nitric oxide bisa kembali tercukupi. Slide. Lalu tentunya kita sudah punya scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini tentunya tidak banyak produk non-obat yang bisa mengklaim manfaatnya seperti cocoa flavanol kita. Nah, untuk cocoa flavanol kita sudah bisa mengklaim manfaatnya karena cocoa flavanol telah terbukti dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi tentunya untuk mendapatkan manfaatnya harus kita konsumsi dong. Nah, gimana cara konsumsinya? Teman-teman bisa mengkonsumsi baik yang original maupun sweet, itu bisa cukup 3-5 gram sehari sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tapi kalau teman-teman mau konsumsinya yang DTM juga bisa. Nah, minumnya 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi dosis ini tentunya akan disesuaikan kembali ya, sesuai dengan kondisi tubuh teman-teman. Selamat menikmati, selamat hidup sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk informasinya. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat cocoa flavanol ternyata bisa juga untuk yang suka migrain nih ya. Baik, eh sebelum saya bacakan chat ya Dok ya, mungkin saya akan memberikan informasi mengenai promo dan juga acara yang FI jalankan dalam waktu dekat. Nah, Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan nih dengan Dokter Winda,
mungkin mau bertanya-tanya mengenai masalah kesehatan, kemudian dosis konsumsi cocoa flavanolnya, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagramnya @foreverhealthy.id, Facebooknya Forever Healthy Indonesia. Kemudian ada juga Telegramnya di FI Official dan TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Kenapa harus mengikuti sosial media? Karena eh, dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu akan mengetahui informasi terbaru ya atau terupdate mengenai promo dan juga acara-acara FAI. Nah, seperti saat ini nih, Bapak Ibu ya, kita ada video membuat eh, untuk membuat Coco Flavanol favorit Bapak Ibu nih. Ada total hadiah senilai 33 juta rupiah dan batas penilaiannya sampai tanggal 31 Desember 2022. Jadi masih ada kurang lebih 3 minggu lagi ya. Juara satunya Bapak Ibu akan mendapatkan 6 juta register wallet dan juga satu paket platinum. Kemudian juara duanya 4 juta register wallet dan juga satu paket gold. Dan juara tiganya 3 juta register wallet dan satu paket silver. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya. Atau bisa juga mengunjungi website Forever Healthy Indonesia. Kemudian kita ada annual rank promo untuk pencapaian Star dan Warrior akan mendapatkan double reward. Dan untuk pencapaian Elite akan mendapatkan jalan-jalan gratis selama 10 hari ke USA. Wow, keren ya. Kemudian kita ada promo sampai dengan nanti tanggal 31 Desember ya, dengan pembelian 120 CV free satu box Flavanol, DTM ataupun Men. Dan ini juga berlaku untuk member baru ataupun upgrade ya. Jadi yang mau belanja bisa langsung nih minimal di 120 CV. Kemudian kita juga perpanjang kembali promo Enjoy and Back to Bali 4 hari 3 malamnya dengan mengumpulkan 180 poin trip. Periode ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dan nanti kita juga ada bisnis preview di Yogyakarta, di Horayos Malioboro Hotel Yogyakarta, hari Sabtu 17 Desember jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Anastasia, dan juga ada MC-nya Ibu Lasmi Kartika. Selanjutnya kita di Jakarta nanti hari Sabtu di kantor pusat FAI jam 2 siang akan ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto, Bapak Tejo dan juga MC-nya Bapak Edo Fernando hari Sabtu ini ya 10 Desember 2022. Jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Sudah ada pertanyaan nih dari Bapak Khoirul Rozikin. Saya RCS dari Bengkulu. Ada satu case saudara dari rekan kerja kantor ada indikasi mengalami HNP. Mohon dijelaskan gimana terapinya nih dok. Oke, kalau untuk HNP sebenarnya kan basically itu dia ada, berarti ini antara sendi-sendi, jadi itu terjadi kan di sendi tulang punggung ya, tulang belakang. Nah ini antara sendi yang satu dan sendi kedua itu sebenarnya ada bantalan di tengah-tengahnya, supaya memang antara tulang yang atas dan yang bawah itu nggak saling bertubrukan. Nah pada kasus HNP ini bantalannya tuh kegeser, sehingga akan berpotensi persyarafan yang keluar lewat dari celah dari si persendian tersebut itu bisa kejepit gitu loh. Nah makanya biasanya ini yang menyebabkan jadi nyeri dan bisa jadi ini nanti tergantung posisinya sebelah mana itu bisa mempengaruhi tergantung dari saraf mana yang kejepit tersebut gitu. Nah kalau untuk kasus seperti ini sih memang yang dianjurkan adalah boleh dengan konsumsi cocoa flavanol, tapi tidak hanya cocoa flavanol aja ya, tetap harus dibarengi dengan fisioterapi.
Nah, fisioterapinya boleh dengan fisioterapi di klinik, atau boleh juga dengan melakukan, sambilan juga melakukan olahraga renang biasa yang paling bagus ya. Supaya itu memberikan celah antar sendinya untuk nanti lebih mudah bantalannya untuk kembali balik ke posisi semula gitu. Jadi tetap harus ada dibantu manuver dari luar juga. Jadi nggak hanya mengkonsumsi kovalflavanol. Kovalflavanol di sini fungsinya adalah untuk menjaga dan mempertahankan persyarafan yang kejepitnya supaya cederanya nggak makin berat gitu, nggak makin berat. Karena kalau udah makin berat itu malah jadi lebih susah nanti proses recovery-nya. Jadi untuk mengurangi peradangan dan juga menjaga untuk persyarafannya jangan sampai nanti kerusakannya jadi makin berat. Jadi untuk melindungi persyarafannya juga. Nah, ini untuk konsumsinya sih dianjurkan 10 gram kalau yang original, atau kalau mau yang konsumsi DTM itu 2 saset per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Khoirul juga ya, terapi dengan orang indikasi HNP. Jadi, dosisnya 10 gram atau 2 saset DTM dibarengi dengan apa dok tadi? Obat-obatan dan juga fisioterapinya fisioterapi. ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Bapak Faizul. Halo dok, mau nanya. Ini kan saya sering merasakan sakit kepala di bagian tengah, kadang sampai mimisan. Itu udah termasuk migrain. Saya udah konsumsi Flavanol tapi malah makin sakit, Dok, dan lebih sering sakitnya. Apakah ini gitu? Terus eh apakah ini tetap saya lanjutkan konsumsi Flavanolnya? Oke, nah ini bisa jadi salah satu contoh bentuk migrain. Ya, karena sakit kepala yang dirasakan itu cuman sebagian aja, di satu sisi aja. Nah, ini sebenarnya bisa jadi memang sebenarnya sudah sudah ada masalah pada sirkulasi darahnya gitu ya. Pada Pak Faizul sudah ada masalah pada sirkulasi darah, sehingga pada saat Bapak mengkonsumsi Flavanol itu akan mulai dibuka-buka pembuluh darahnya, dan ini biasanya memang dari reaksi awalnya beberapa orang itu bisa merasakannya malah kurang nyaman. Itu sebenarnya nggak apa-apa. It means it works gitu ya. Itu justru artinya adalah dia bekerja, dia mulai berefek. Jadi nggak masalah. Kalau memang terlalu sakit, nggak masalah Bapak minum obat pereda nyeri. Ya, kombinasi aja sama obat pereda nyeri. Lalu jangan lupa banyak minum air putih sama dibawa istirahat. Karena ini justru dia sedang bekerja untuk membuka pembuluh darah Pak Faizul supaya aliran darahnya bisa lebih lancar. Nanti kalau seandainya di stop malah sayang. Itu jadi masalahnya bisa tetap akan dibiarkan terus jadinya. Nah, ini nggak apa-apa, ini memang prosesnya begitu. Memang kadang-kadang ada yang beruntung rasanya nyaman-nyaman aja, kadang ada yang memang beruntung juga untuk merasakan reaksinya yang kadang agak mengganggu gitu ya. Tapi itu bukan berarti jadi berbahaya, tapi itu malah justru artinya dia sudah mulai bekerja ya. Jadi tetap diteruskan aja, diperbanyak lagi minum air putihnya dan dibawa istirahat. Kalau perlu boleh dikombinasi dengan obat anti nyeri ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga terjawab ya, Pak Faizul ya. Kemudian dari Bu Nia Dewi, selamat malam dok. Saya mau nanya, selama ini saya konsumsi Flavanol yang sweet, saya mempunyai keluhan lambung dan sakit di lutut, osteoartritis mungkin ya dok ya. Alhamdulillah udah berkurang nih sakitnya karena kemarin saya kehabisan Flavanol Sweet, saya minum yang DTM. Tapi saya ngerasa mual dan muntah, DTM-nya keluar lagi. Itu kenapa ya dok? Kalau sebenarnya sih kalau itu sih bisa macem-macem banget ya, belum tentu karena DTM-nya juga sih. Bisa juga malah karena mungkin cara konsumsi DTM-nya juga salah. Atau bisa juga karena tidak terbiasa dengan mengkonsumsi yang modelnya direct to mouth seperti DTM ini gitu. Jadi bisa macam-macam sih. Tapi nggak ada masalah. Ini kan mungkin kan karena Ibu Nia baru pertama kali konsumsi DTM, mungkin tidak terbiasa dengan cara konsumsinya, agak kaget malah jadi rasa mual gitu, dan akhirnya malah jadi memuntahkan DTM-nya lagi. Itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan sebenarnya ini juga kadang-kadang ini yang suka salah ya. Itu biasanya memang hal ini terjadi kalau seandainya konsumsi DTM tapi di atas lidah gitu. Konsumsi DTM-nya di atas lidah itu memang kadang-kadang malah jadi bikin enek
pada beberapa orang. Nah, yang benar sebenarnya adalah mengkonsumsi itu di bawah lidah. Nah, ya, jadi harusnya sebenarnya di bawah lidah, memang pelan-pelan minum konsumsinya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang beberapa seperti itu sih karena tidak terbiasa dengan caranya, nggak familiar atau mungkin agak terkaget-kaget memang jadi kadang-kadang suka nggak nyaman jadi konsumsinya. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang tidak terbiasa untuk mengkonsumsi DTM dengan caranya langsung direct to mouth seperti itu, nggak apa-apa ya teman-teman ya kalau tetap diseduh juga, boleh kok. Jadi DTM itu bukan berarti nggak boleh diseduh, boleh ya. DTM tetap boleh diseduh, tapi boleh juga kalau teman-teman mau konsumsinya langsung, jadi bebas ya. Jadi supaya mungkin dengan begitu Ibu Nia jadi lebih nyaman untuk mengkonsumsi DTM-nya, diseduh aja ya. Jadi nggak usah khawatir kok. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik. Sebenarnya itu balik lagi cocok-cocokan ya, Dok ya. Atau mungkin Bunia cocoknya dengan yang sweet gitu. Atau kalau saya sendiri kan cocoknya yang original, ya mungkin memang beda-beda ya, Dok ya. Tergantung penerimaan tubuh masing-masing ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Pak Wahyu. Pada gempa bumi yang lalu, saya loncat mendadak dan lari keluar kamar. Setelah duduk, merasa berkeringat dingin dan mau muntah, lemes. Saya cepat-cepat ambil DTM dan menghisapnya, merasa agak enak. Saya kembali ke kamar tidur, tapi justru lemas dan terduduk. Apakah yang saya lakukan adalah benar dengan menghisap? Ya, atau menabur di bawah lidah satu bungkus, dan apa sudah benar atau kurang? Mungkin dosisnya masih kurang Oke. atau gimana gitu, Dok. Oke, sebenarnya udah benar kok Pak Wahyu ya. Cukup konsumsinya sebenarnya satu aja juga cukup kok ya, langsung dikonsumsi di bawah lidah. Cuman memang mungkin di sini ya Pak Wahyu itu masih ada shocknya, jadi masih ada aftershocknya. Jadi walaupun sudah konsumsi Flavanol, udah mulai enakan, tapi masih berasa lemesnya gitu ya. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Memang pasti lemes seperti itu, namanya juga shock ya. Ini kan udah sampai lari lagi kan ke pasti memang jadi lebih shock dan itu pasti masih ada aftershock, nggak ada masalah. Tapi udah bener kok caranya ya. Jadi kalau Pak Wahyu merasa seperti ini, udah ngerasa ibarat sampai keringat dingin, mau muntah, lemes, ini memang adalah ciri-ciri dari adrenalin yang tiba-tiba meningkat gitu ya. Adrenalin tiba-tiba meningkat, memang seperti ini reaksinya ya. Itu nggak apa-apa, ada bagus langsung konsumsi Flavanolnya itu bisa membantu untuk balancing kembali, tapi memang masih pasti akan masih merasa lemas ya, karena memang karena adrenalinnya meningkat, metabolisme juga meningkat, jadi memang agak lumayan lebih menguras tenaga, jadi memang pasti rasanya masih tetap lemas kok, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang Bapak Wahyu lakukan sudah benar, nanti jadi kalau kejadian lagi tinggal seperti itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Wina. Untuk autoimun bagus tidak, Dok, minum flavanol? Dan gimana cara penderita autoimun biar bisa yakin kalau kokoa bagus untuk terapi autoimun? Oke, nah justru bagus banget ya malah autoimun itu untuk mengkonsumsi Cocoa Flavanol. Karena selalu saya katakan, biasanya sih ini terutama di kantor nih ya, selalu saya katakan Cocoa Flavanol itu kan adalah antioksidan. Dan kerja antioksidan itu utamanya adalah dua, balancing dan protecting. Balancing adalah menyeimbangkan. Yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Apalagi kalau pada kasus autoimun, di mana pada kasus autoimun itu justru malah kita punya imun itu terlalu berlebih gitu ya. Dia jumlahnya terlalu berlebih sampai akhirnya dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Makanya dibilang auto ya, auto ke diri sendiri gitu ya. Jadi dia malah menyerang organ-organ tubuh kita sendiri. Nah, justru disinilah nanti yang akan bekerja antioksidan pada flavanol, ya. Jadi di situ balancingnya bekerja, ya, membantu untuk menekan jumlah imun supaya jangan terlalu berlebih dan tidak terlalu agresif, tapi sekaligus juga protecting, gitu ya, melindungi sel-sel tubuh supaya jangan
damage-nya itu berat akibat dari serangan imunnya sendiri. Jadi malah justru sangat bagus banget untuk penderita autoimun untuk mengkonsumsi Cocoflavanol. Sekaligus kan ibaratnya untuk mengimbangi ya obat-obatan yang dikonsumsi oleh para penderita autoimun. Karena biasanya nih para penderita autoimun itu kan pasti kan konsumsi obat-obatannya adalah obat-obatan yang untuk menekan imunitas, dan itu biasanya jangka panjang dikonsumsi juga akan menimbulkan efek samping gitu kan. Nah ini tentunya kan kita nggak mau ya, kita nggak mau seperti ini. Makanya justru sangat perlu sekali untuk dikombinasi dengan Cocoflavanol supaya bisa mengimbangi obat-obatan tersebut, mendetoks obat-obatan tersebut supaya jangan sampai nanti malah ikutan merusak organ-organ tubuh juga gitu, dan juga bisa membantu supaya tidak ketergantungan dengan obat-obatan tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bu Wina, mungkin biar bisa lebih yakinnya, saya akan memutarkan salah satu testimoni mengenai autoimun ya, Bu Wina ya. Memang autoimun jenisnya ini banyak ya, Dok ya. Banyak banget. Macem-macem, ada banyak banget. Nah, mungkin ini salah satu dari ribuan mungkin penyakit autoimun. Saya akan membagikan testimoninya khusus untuk Bu Wina malam hari ini. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu. Salam kenal, saya Bu Evi dari Tangerang. Yang luar biasa bagi saya, ini 4 bulan ini saya dapat autoimun. Saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, cuma suami saya aja yang tahu. Kalau nggak malam, pagi, siang, itu datangnya tiba-tiba ya Ibu, Bapak dan Ibu. Di kulit. Nah, kulit saya itu kayak bengkak-bengkak ya, bengkak-bengkak, itu gatalnya minta ampun. Terus baru kemarin kita ingat, loh kok saya udah berapa hari nggak gatal ya? Kok dia nggak datang-datang ya? Udah 1 minggu ini lah, nggak, hampir 1 minggu tidak datang. Biasanya tiap hari dia datang. Saya nggak tahu itu penyakit apa, saya nggak tahu itu karena apa, tapi itu yang saya alami. Dan ternyata pas semalam ya kita ingat-ingat, tiba-tiba nongol sini satu, tiba-tiba di sini satu, gatal, kadang-kadang seluruh badan. Alhamdulillah, Flavanol bagus sekali, benar-benar luar biasa. Masalah satu, minum Flavanol, yang lain-lain ikut teratasi, insya Allah. Itu saja dari saya. Oh, oke, baik. Terima kasih untuk testimoninya dari Bu Evi di Jakarta. Nah, itu dia Bu Wina, ya salah satu testimoni autoimun eh menyerangnya ke kulit ya, Dok ya. Ya. Macem-macem ya, Dok ya, autoimun itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Nenden. Selamat malam, Dok. Maaf kalau Flavanol bisa dikonsumsi untuk anak dan minimal untuk anak yang berapa tahun? Iya, justru boleh banget dikonsumsi ya untuk anak-anak. Sebenarnya sih usia berapapun boleh mengkonsumsi Cocoflavanol. Cuman saya lebih menganjurkan kalau untuk anak-anak sebaiknya dikonsumsinya itu di atas 2 tahun. Kenapa? Karena biasanya kalau udah 2 tahun dia sudah bisa menyerap makanan dengan lebih sempurna. Jadi seenggaknya nih yang kita kasih itu nggak sayang gitu ya, nggak terbuang, tapi bisa sepenuhnya dia serap dengan baik. Tapi bukan berarti di bawah itu nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman saya sih nggak terlalu menganjurkan karena ya itu dia ya. Basically anak-anak yang lebih muda dari itu, lebih kecil dari itu biasanya pencernaannya belum sempurna. Jadi nanti kebanyakan yang dibuang kan sayang juga ya. Kecuali kalau memang ada masalah kesehatannya, ya nggak apa-apa kita kasih aja. Cuman kalau seandainya cukup sehat, hanya sekedar buat kesehatannya aja, mungkin nanti tunggu di atas 2 tahun aja supaya jadi penyerapannya bisa lebih maksimal gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Oke, jadi memang dosisnya minimal untuk anak 2 tahun ya, Dok ya. Yes.
Kemudian pertanyaan dari Bu Sisi di Tangerang, semangat pagi dok untuk menjaga daya tahan tubuh anak-anak di bawah usia 10 tahun. Dosis konsumsi DTM baiknya berapa ya dok? Terima kasih. Oke, kalau DTM di bawah usia 10 tahun, kalau di bawah usia 10 tahun di atas 5 tahun, itu sih udah bisa, satu saset juga boleh. Ya, satu saset juga boleh kok DTM-nya. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, di atas 2 tahun, antara 2 sampai 5 tahun, itu mungkin setengah dosis aja ya, setengah saset DTM. Jadi satu saset buat 2 hari. Tapi kalau udah di atas 5 tahun, boleh kok konsumsinya satu saset DTM per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Oke, kemudian dari Bu Ina, mohon maaf bisa minta video testi autoimun tadi. Oke, baik Bu Ina, nanti kami akan upload di YouTube ya, karena kebetulan ini juga testimoninya masih baru. Jadi nanti saya akan upload ke YouTube, Bu Ina bisa langsung cek testimoni, semua testimoni FAI di official YouTube FAI. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan, kita masih punya banyak waktu nih. Atau tadi dokter bilang salah satu pencegahan apa dok migrain itu adalah dengan istirahat yang cukup ya. Nah, istirahat yang cukup artinya kita membutuhkan tidur yang berkualitas ya, yang artinya tuh nggak iya. gampang kebangun setiap sejam atau 2 jam gitu ya. Nah, saya punya testimoni nih dok mengenai konsumsi kokooflavanol yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Sebenarnya saya juga bisa sih dok kayak gitu, cuma saya nggak record. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita saksikan sama-sama ya video testimoni berikut ini. Perkenalkan diri, nama saya Eri. Saya dari Tangerang. Saya mau ya ini nih apa sih tahu tadi testimoni saya awalnya pakai ini JTM ya ini ya. Gini dulu deh tentang pekerjaan saya ya. Pekerjaan saya itu saya SPG di toko. SPG saya itu gini kayak SPG mama suka kayak ngangkat-ngangkat tepung kan. SPG pasti kayak gitu ya, berat lah gitu kayak ngangkat-ngangkat apa segala macam. Itu saya pernah keluh susah tidur terus badan pada pegel-pegel. Akhirnya tim saya nih ngasih tahu, oh ini konsumsi ini aja gitu. Pas saya konsumsi bener banget itu langsung kerasa habis maghrib saya langsung tidur enak, nyenyak, nggak ada mimpi kayaknya. Tiba-tiba pagi dan badan tuh ngerasanya enak banget gitu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya kesaksian mengenai konsumsi kokooflavanol yang bisa memberikan kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Makanya Dokter Ina kan selalu menyarankan ya untuk konsumsi kokooflavanolnya sebelum tidur ya supaya tidurnya menjadi lebih berkualitas. Oke, baik. Soalnya kalau aku sendiri juga sama nih di apa Oke, namanya, gimana dok? mungkin boleh juga ya sharing ya. Jadi Oke, mungkin silakan. ada juga beberapa teman-teman yang mungkin ngalamin yang sama juga kayak saya ya. Jadi saya itu dulu pas waktu di awal-awal mengkonsumsi kokooflavanol itu justru bawaannya ngantuk. Itu ngantuk banget. Jadi saya jarang mengkonsumsi kokooflavanol itu justru pagi-pagi. Saya cuma bisa minum itu malam. Malam-malam sebelum makan malam. Jadi minum flavanol dulu baru makan malam. Itu nanti biasanya 2 jam kemudian tuh saya udah mulai ngantuk tuh, udah mulai ngantuk. Nah, itu memang karena sebelumnya itu saya tuh punya insomnia gitu. Biasalah ya. Kalau cewek-cewek kan mungkin nih yang wanita-wanita sama seperti saya juga kan hobinya nonton drakor ya kan, udah nggak bisa berhenti. Kalau udah sekali nonton satu episode terus sampai kadang-kadang tuh sampai habis satu series itu dan sampai pagi gitu. Jadi udah kebiasaan insomnia akibatnya malah jadi walaupun nggak ada tontonan tetap jadi nggak bisa tidur. Nah waktu itu pas saya konsumsi flavanol itu langsung malah bawaannya sangat-sangat ngantuk banget. Memang kalau kita minumnya pagi, kalau saya minumnya pagi saat itu ya, itu malah jadi agak susah sih kerja gitu ya, agak susah kerja karena jadi bawaannya ngantuk. Jadi biasanya saya justru malah mengkonsumsinya
itu pada malam hari aja. Tapi sekarang kalau dikonsumsi itu malah kapanpun bisa jadinya gitu. Jadi nggak selalu menyebabkan ngantuk. Dia akan selalu sesuai. Saya tuh kalau konsumsi flavonoid jadi sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh saya. Jadi kalau saya konsumsinya pagi, itu saya malah jadi seger. Apalagi kalau minumnya DTM. Wah, bawaannya tuh malah badan terasanya tuh panas, kayak nggak bisa diem, seperti itu. Tapi kalau malamnya saya minum ori, itu akan kembali bawaannya jadi rileks dan jadi lebih mudah tidur. Jadi mungkin buat teman-teman boleh dicoba juga resepnya, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda sharingnya mengenai konsumsi koko alfalfanol yang original dan juga yang DTM ya dok ya. Oke, baik Bapak Ibu kita masih ada waktu nih kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin tanyakan mengenai eh, masalah kesehatan lainnya atau tentang dosisnya atau tentang manfaat flavanol untuk eh, kesehatan yang masih bingung mungkin masih ada. Kita masih bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu nih tadi saya penasaran nih dok, ada dari Bunia Dewi yang eh, bilang katanya apa lututnya keluhannya berkurang ya, sakitnya berkurang. Nah, saya juga punya satu testimoni nih dok untuk masalah osteoartritis gitu. Baik, kita saksikan sama-sama ya dok ya untuk testimoni tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisa Anggraini, usia saya 45 tahun, saya dari Jakarta Timur. 1 tahun yang lalu saya mengalami radang persendian, osteoartritis di bagian lutut sebelah kanan. Sebelum saya mengkonsumsi DTM, saya sudah menggunakan obat-obatan, namun tidak kunjung sembuh. Setelah saya rutin menggunakan DTM, yaitu direct to mouth dari FHI, saya rutin mengkonsumsi pagi dan malam sebelum makan dan 10 menit sebelum tidur. Alhamdulillah hari ini sudah tidak merasakan sakit lagi. Terima kasih FHI. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisa untuk testimoninya. Nah, itu Bapak Ibu kesaksian mengenai yang memiliki masalah radang sendi ya atau osteoartritis ya. Nah, kebetulan juga tadi Ibu Nia ini berhasil nih apa menghilangkan rasa sakit di lututnya dengan konsumsi yang fit. Jadi Bapak Ibu mungkin orang tua yang memiliki masalah pada lutut ya atau sudah mulai ngerasain lututnya sakit bisa dibantu dengan konsumsi cocoa flavanol ya. Baik, dokter ada pertanyaan masuk nih. Dari Pak Dedi di Malang. Wow. Apakah cocoa flavanol baik untuk diberikan pada luka baru atau luka yang lecet atau luka bakar ya? Apakah juga bisa digunakan untuk masker bagi remaja yang bermasalah dengan jerawat? Oke, pertanyaannya bagus banget. Nah, jadi justru cocoa flavanol itu sangat bagus sekali untuk kulit. Kita bahkan untuk cocoa flavanol itu sendiri kita sudah punya patennya, paten terhadap studi klinisnya terhadap fungsi dari cocoa flavanol untuk kulit. Justru malah bagus banget ya, bisa banget. Jadi mungkin tadi Pak Dedi ada sempat nonton itu testimoni ada dari Ibu Enda, itu beliau mengalami yang namanya luka ya, luka diabetes bahkan ya, dugaannya adalah luka diabetes, dan itu malah hasilnya jadi bagus banget dengan cocoa flavanol. Jadi bisa kombinasi ya, dikombinasi antara minum dengan dioleskan langsung kepada area yang lukanya tersebut. Jadi nanti untuk minum cocoa flavanolnya nanti boleh. Jadi jangan cuma satu aja, jangan cuma dioles doang atau diminum aja, tapi kedua-duanya dikombinasikan ya. Diminum juga dan juga dioleskan juga di area lukanya. Apalagi kalau makin baru lukanya makin bagus. Jadi benar-benar lebih cepat proses recovery dari lukanya dan juga bisa membantu untuk mengurangi bengkak pada luka tersebut, gitu ya. Nah, kalau untuk yang masker bagi remaja yang bermasalah dengan jerawat malah recommended banget. Flavanol ini selalu menjadi resep saya kalau saya lagi jerawat, terutama pas lagi di masa-masa PMS ya. Saya memang kebetulan bukan yang
kulitnya itu jerawatan, tapi justru karena saya nggak biasanya jerawatan, ada satu jerawat aja tuh jadi mengganggu banget. Jadi kayak rasanya tuh gatal sekali gitu ya. Jadi itu selalu saya olesin Flavanol. Jadi tiap malam gitu ya, tiap malam atau pas lagi kebetulan lagi di rumah aja, itu saya olesin Flavanolnya. Jadi saya ambil sebagian, lalu saya larutkan pakai air aja, pakai air minum, air mineral ya, pakai air mineral. Kalau kebetulan punya air mawar boleh, atau pakai lemon juga boleh, air lemon. Kita air lemon ya. Lalu dioleskan di area jerawatnya. Itu biarin aja dikompres. Ya, biasanya sih kalau umpamanya kebetulan lagi nggak keluar rumah, di rumah aja, itu dari pagi saya kompres, biarin aja di situ terus. Bahkan nggak saya bilas. Nanti biarin aja di situ. Cuman kalau umpamanya malam-malam, kan tidur ya, daripada nanti spray semua kena masker, kan susah juga ya. Jadi biasanya saya maskerin, saya diemin selama 15-20 menit, baru habis itu dibilas. Nah, itu bagus banget untuk ngempesin jerawatnya dengan lebih cepat. Biasanya 1 malam aja sekali pakai aja, itu udah lumayan berkurang untuk kempes jerawatnya. Apalagi dipakai rutin, itu makin lama makin bersih. Jangan lupa bantu juga dengan minum ya dari dalam supaya kerjanya jadi lebih maksimal gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, mungkin Pak Deddy memang kita juga sudah memiliki studi klinis ya, bahkan sudah ada patennya kalau kokoa ini bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk pada perbaikan struktur kulit nih. Jadi kalau misalnya yang tadi Dokter Winda bilang jerawatan, itu juga bisa ya dok ya, peradangan karena jerawatnya, kemudian bisa meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi garis halus, dan meningkatkan kelembaban. Dan kebetulan kita juga ada Pak Dedi untuk testimoni jerawat. Nanti bisa langsung mengunjungi TikTok Forever Healthy Indonesia ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Faizul. Eh, Dok, ibu saya kan penderita jantung. Apa boleh konsumsi Flavanol disertai dengan obat dokter? Boleh banget, justru sangat recommended ya. Kalau ditanya Flavanol ini utamanya untuk siapa sih? Nah, Flavanol utamanya adalah untuk kita semua yang punya pembuluh darah. Lebih utama lagi adalah untuk mereka-mereka yang punya pembuluh darahnya itu bermasalah ya. Gitu. Sorry, sebentar saya mau bersin. Nggak jadi. Maaf ya. Tiba-tiba nih, kayak ada yang ngomongin. Oke, lanjut. Sorry. Nah, jadi justru untuk teman-teman yang punya kolesterol tinggi, punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit jantung, apalagi karena kalau penyakit jantung berarti udah punya plak kan pada pembuluh darah juga ujung-ujungnya yang bermasalah, ya kan? Atau sudah pernah kena stroke juga, itu justru adalah teman-teman yang paling recommended untuk mengkonsumsi Flavanol. Dan tentunya konsumsi Flavanolnya justru harus disertai dengan obat yang dari dokter. Jangan mentang-mentang nih, karena banyak nih justru ya konsumsi Flavanol, obat dokternya malah dilepas. Jangan, nanti kaget badannya ya. Karena kan tubuh teman-teman itu udah bergantung dengan obat-obatan tersebut bertahun-tahun. Kalau tiba-tiba dilepas, nanti kaget. Jangan ya. Justru kombinasi dulu sama Flavanolnya. Kombinasi karena masing-masing punya kerjanya sendiri-sendiri. Flavanol bekerja dengan memperbaiki, sedangkan obat-obatan dari dokter kerjanya adalah untuk mempertahankan. Jadi mumpung lagi dipertahankan oleh obat dokter, sambilan Flavanol bekerja untuk memperbaiki supaya nanti setelah sudah baik baru bisa perlahan lepas dari obat dokter dan dia sudah bisa mulai mandiri menjaga kerjanya, menjaga fungsinya begitu. Jadi justru kombinasi ya, jangan malah langsung dilepas obat dokternya, malah sangat recommended banget untuk dikonsumsi. Cara konsumsinya gimana? Minum Flavanolnya terlebih dahulu. Kasih waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam, baru nanti makan, lalu minum obat dari dokternya. Nah, itu gunanya supaya apa?
Kenapa flavanol terlebih dahulu? Karena supaya flavanol bekerja sebagai forrider, gitu ya. Forrider, namanya forrider kan di depan, ya. Gunanya apa? Untuk membuka jalan supaya obat-obatan dari dokter bisa bekerja dengan lebih maksimal, gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, ini sepertinya pertanyaan Pak Faizul ini mewakili pertanyaan para member FAI yang juga konsumsi obat-obatan ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Pak Dedi. Terima kasih banyak Dokter Winda. 2 minggu lalu kami kasih ke anak kami yang luka lecet dan cepat kering dan pulih ya. Juga kami sedang memberikan kepada rekan yang luka bakar saat ini semoga cepat pulih. Amin. Sebenarnya luka luka bakar kita juga ada testimoninya ya, Dok ya. Nanti Pak Dedi bisa Iya. langsung buka nih YouTube FII untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan testimoninya. Selanjutnya dari Pak Wahyu. Selamat malam, Dok. Saya ada luka lecet di telapak kaki kanan dan sudah 5 sampai 6 kali dirawat di klinik khusus. Apakah boleh saya coba luka yang sudah agak lama itu dengan bubuk yang original? Terima kasih. Boleh ya, nggak masalah Pak, tetap aja. Jadi sebenarnya mau luka lama ataupun luka baru tetap boleh kok. Karena apalagi kalau walaupun dia luka lama, ternyata masih cukup terbuka lukanya ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Karena kita juga bahkan beberapa malah luka-lukanya itu ada yang lukanya bahkan sudah membusuk, itu kan bukan luka baru ya, itu malah luka lama juga kan. Nah itu justru bisa banget untuk digunakan dengan Cocoa Flavanol. Tapi kalau untuk kasus seperti ini, jangan hanya dioleskan aja ya, tapi Pak Wahyu juga harus dikonsumsi juga. Karena untuk supaya dia bisa bekerja dari dalam dan luar agar hasilnya bisa jauh lebih maksimal ya. Jadi harus dikombinasi keduanya. Karena ini juga perlu kita antisipasi nih. Takutnya Pak Wahyu punya kondisi-kondisi kesehatan lain yang malah bisa beresiko menghambat proses penyembuhan lukanya. Makanya tetap harus kita cover dari dalam dan dari luar, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas, Pak Wahyu ya, untuk jawabannya. Bisa dikonsumsi dari dalam dan digunakan di luar ya, Dok ya. Jadi luar dalam. Oke, baik, Dokter. Pertanyaannya juga sudah habis. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ada yang ingin ditanyakan di kolom chat sudah habis nih. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya, masih bisa 1 orang. Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua ya, Dok ya. Mungkin sebelum saya akhiri, Dokter Linda yang ingin disampaikan? Apa ya? Kenapa nih Pak Edu tunjuk-tunjuk mau nanya Pak? Ya yang pasti saya selalu nggak pernah bosan-bosan menyampaikan buat teman-teman, ingat selalu kesehatan itu nomor 1. Kenapa dia nomor 1? Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa bekerja, kita bisa cari uang, kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, kita bisa liburan, bisa apapun. Tapi kalau kita udah sakit, udah deh, apapun akan selesai. Jadi harus jaga kesehatannya. Ya, caranya apa? Dengan konsumsi Cocoa Flavanol dan mulai belajar hidup yang lebih sehat. Dengan begitu, teman-teman bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia dan tentunya nikmatinya bersama dengan keluarga. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, Zoom seminar kesehatan malam hari ini sudah selesai ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke kantor di hari Selasa jam 2 siang. Dan juga nanti kita juga ada di seminar kesehatan online-nya di hari Kamis jam 8 malam. Baik, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam, terima kasih Dokter Winda. Sama-sama, Bapak. Terima kasih Dokter Terima kasih Winda. Diana. Sama-sama, Bu. Pak Hendra, terima kasih. Halo. Pak Edu, thank you. Next.
Pak Leo dipanggil, Pak Leo di itu di kantor katanya. Yang mau dibicarakan mengenai bola katanya. Pak Leo. Pak Leo.